Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait materi matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini mengulas materi fungsi diferensial biasa yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang limit dan sebagai dasar untuk mengetahui suatu diferensiasi atau turunan fungsi. Nah, kemudian tujuan kita mengetahui dari diferensial atau diferensiasi, kita akan mengetahui tingkat perubahan fungsi berdasarkan perubahan kecil dalam variabel bebas dari suatu fungsi yang bersangkutan. Kemudian, kita juga akan mengetahui tingkat kemiringan atau gradien dari suatu fungsi, yang mana nantinya dapat kita ketahui dari turunan atau diferensiasi dari suatu fungsi. Selanjutnya, kita akan menemukan titik maksimum dari suatu fungsi atau titik puncak dari suatu fungsi, titik belok, kemudian juga ada titik minimum dari suatu fungsi. Turunan atau diferensial itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada diferensial biasa yang memiliki satu variabel bebas yang nantinya konsep-konsep dasarnya kita bahas dalam video ini. Kemudian yang kedua ada diferensial majemuk. Nah, untuk diferensial majemuk ini memiliki lebih dari dua variabel bebas yang nantinya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Kita review sejenak dalam video sebelumnya terkait limit fungsi yang nantinya konsep-konsep limit ini nanti akan menjadi sebuah fondasi untuk mengetahui diferensiasi dari suatu fungsi. Misalnya sebuah fungsi permintaan dan penawaran secara berturut-turut dinyatakan dalam fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 per x min 2. Kemudian fx sama dengan min 2x plus 8. Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana keadaan dari kedua fungsi tersebut jika kita menerapkan konsep limit. Kedua fungsi tersebut jika kita ilustrasikan dalam bentuk grafik bisa kita lihat seperti ini. Nah, misalnya di sini y sama dengan min 2x plus 8 merepresentasikan dari suatu fungsi permintaan. Kemudian ada y sama dengan x kuadrat dikurangi 4 per x min 2 sebagai fungsi penawaran. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang suatu titik keseimbangan dari permintaan dan penawaran, yaitu perpotongan antara fungsi permintaan dan penawaran. Tapi di sini, jika kita menerapkan konsep limit, terutama dalam fungsi penawaran, fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi 4 per x min 2 tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Nanti silakan dibuka lagi penjelasan dalam video sebelumnya. Nah, di sini saya lingkari karena fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Karena fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 2, maka fungsi ini juga tidak mempunyai turunan di x sama dengan 2. Diferensiasi atau secara umum bisa kita pahami sebagai tingkat perubahan fungsi berdasarkan perubahan kecil dalam variabel bebas sefungsi yang bersangkutan. Fungsi yang bersangkutan di sini bisa kita nyatakan sebagai y sama dengan x. Y sama dengan fx. Kemudian jika kita mempunyai perubahan kecil dari koordinat x yang dinyatakan sebagai
fx plus delta x atau perubahan dari koordinat x ini ya, maka diikuti dengan perubahan di koordinat y berupa delta y. Kemudian jika kita pindah ruaskan dari y ini ke ruas kanan dari ruas kiri, dengan mengetahui y sama dengan fx, maka delta y sama dengan fx plus delta y min fx. Ini pernyataan untuk mengetahui perubahan dari delta y. Kemudian untuk tingkat perubahan variabel y terhadap perubahan x dinyatakan sebagai seperti ini. Jadi tadi kita mengetahui perubahan y, kita mengetahui perubahan x, kemudian tingkat perubahan variabel y terhadap perubahan x dinyatakan sebagai delta y per delta x, sama dengan ini ya, di fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Ilustrasinya seperti ini. Kita punya suatu fungsi y sama dengan fx. Kita mempunyai suatu titik, misalnya di sini. Kemudian kita mengetahui suatu perubahan dari fx menjadi fx plus delta x di sini. Dalam hal ini perubahan x sebesar ini, perubahan x, kemudian perubahan y, sehingga perubahan dari y terhadap perubahan x yang biasa kita sebut sebagai diferensiasi dinyatakan sebagai fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Ini merupakan konsep historis bagaimana kita memperoleh diferensiasi dari suatu fungsi atau tingkat perubahan dari fungsi dari fx menjadi fx plus delta x. Kemudian bagaimana kita menggunakan suatu konsep historis diferensiasi ini untuk menemukan turunan dari suatu fungsi. Semisal y sama dengan fx, suatu fungsi, berupa 3x kuadrat dikurangi x. Sebuah fungsi y sama dengan 3x kuadrat dikurangi x. Jika fungsi tersebut terdapat perubahan dalam koordinat x sebesar delta x, saya nyatakan seperti ini. Saya ulangi, jika terdapat perubahan dalam koordinat x sebesar delta x, maka juga akan diikuti perubahan dalam koordinat y sebesar delta y. Kemudian persamaan ini nanti bisa kita uraikan, terutama yang ini, menjadi seperti ini. 3 dalam kurung ini x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat. Ini masih sama. Kemudian selanjutnya dari persamaan baris ketiga ini kita uraikan lagi dengan mengalikan 3 dikalikan x kuadrat, 3 dikalikan 2x kali delta x, 3 dikalikan delta x kuadrat. Seperti ini. Untuk ini minus x min delta x ini masih sama. Selanjutnya baris nomor 5 terjadi perubahan ruas di variabel y. Variabel y ini pindah ke ruas kanan menjadi minus y. Kemudian dalam hal ini nanti y sama dengan 3x kuadrat min x. Bisa kita uraikan seperti ini. Y sama dengan 3x kuadrat min x. Menjadi seperti ini. Kemudian dari persamaan nomor 6 ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi delta y, perubahan dari y sama dengan 6x kali delta x plus 3
kali delta X kuadrat dikurangi delta X. Kemudian masing-masing ruas ini nanti kita bagi dengan delta X. Menjadi delta Y per delta X untuk ruas kiri. Kemudian ruas kanan juga dibagi dengan delta X. Sehingga nanti kita akan mengetahui bagaimana turunan dari fungsi ini ya. Dari delta Y per delta X bisa kita uraikan menjadi atau kita sederhanakan menjadi 6X plus 3 delta X dikurangi 1. Ini rumus berupa fungsi yang telah kita deskripsikan tadi. Bagaimana turunan dari atau perubahan Y terhadap perubahan X. Kita masih memakai konsep limit di mana bagaimana di sini perubahan dari X sekecil apapun yang mendekati 0 terhadap perubahan dari fungsi delta X per delta Y per delta X. Di sini saya tuliskan limit delta X mendekati 0 dari suatu limit delta Y per delta X sama dengan 6X plus 3 delta X dikurangi 1. Nah, ini nanti karena delta X ini kecil sekali sampai mendekati 0, nanti delta X ini nanti bisa kita tuliskan atau kita substitusikan dengan 0. Hasilnya sama dengan 6X dikurangi 1. Ini kalau kita menggunakan konsep historis terhadap suatu turunan fungsi. Kemudian berikutnya saya akan membahas tentang kaidah-kaidah dari diferensiasi atau turunan terhadap berbagai bentuk fungsi. Yang pertama, bagaimana jika kita menemukan suatu fungsi konstanta. Misalnya fungsi fx atau y sama dengan 3 atau y sama dengan 5 itu merupakan suatu fungsi berbentuk konstanta. Nah, di sini yang pertama, jika y sama dengan k atau k itu berupa konstanta, maka dy per dx atau turunan dari fungsi itu sama dengan 0. Contoh, kita punya suatu fungsi y sama dengan 5, maka dy per dx atau turunan dari fungsi tersebut sama dengan 0. Y sama dengan 3, semisal jika kita nanti turunkan fungsi tersebut, maka turunannya sama dengan 0. Y sama dengan 10 sama juga, nanti turunnya sama dengan 0. Fungsi konstanta jika kita turunkan hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat, di mana fungsi ini berupa bentuk pangkat dari X ya. Misalnya, jika kalian punya Y sama dengan X pangkat N, di mana N berupa konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut atau dy per dx berupa N kali X pangkat N min 1. Contoh, bagaimana bentuk fungsi pangkat seperti ini. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, di sini turunan dari fungsi tersebut dy per dx, turunan dari y ya, turunan dari y terhadap x, maka nanti yang pertama n itu kita turunkan karena n itu berupa konstanta dari pangkatnya, di sini nilainya 3, maka kita taruh di sini 3. Kemudian x, kemudian pangkatnya itu turun minus 1. Yang sebelumnya N nanti akan dikurangi dengan 1. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Maka turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat. Kemudian diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, gimana? Ini nanti jika Y sama dengan K kali V, K itu berupa konstanta, dengan V itu sebuah fungsi. Dan hal ini saya misalkan sebagai fungsi Hx. Maka turunan dari Y ini ya, atau dy per dx
sama dengan K konstantanya dikalikan dV per dx. dV per dx itu artinya turunan dari fungsi V ini ya, atau fungsi Hx. Jadi turunan dari fungsi Hx. Contoh, saya punya fungsi Y sama dengan 5x pangkat 3. Nah, bagaimana turunannya? Ini nanti dy per dx atau fungsi Y ini nanti sama dengan 5, karena di sini konstantanya 5 atau K ini 5. Dalam kurung nanti yang berisi turunan fungsi V atau Hx. Ini ya. Jadi ini kan Hx itu nilainya x pangkat 3. X pangkat 3 jika kita turunkan berdasarkan kaidah nomor 2 ini nanti hasilnya 3x pangkat 2. Kemudian jika kita operasikan ini nanti hasilnya 15x pangkat 2. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan suatu fungsi. Jika Y sama dengan U plus V atau di sini maksudnya atau ya, U plus V atau U min V, penjumlahan maupun pengurangan, di mana U itu suatu fungsi Gx dan V fungsi Hx, maka turunan dari Y ini ya, Y ini dengan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka dy per dx sama dengan du per dx. Dalam hal ini U ini ya, U ini diturunkan terhadap dx, dioperasikan penjumlahan atau pengurangan, turunan V terhadap dx. Jadi ini diturunkan sendiri terhadap dx, kemudian V sama dengan Hx ini juga diturunkan sendiri terhadap dx. Contoh, untuk yang pertama saya gunakan untuk operasi penjumlahan. Contohnya 4x kuadrat plus x pangkat 3. Ini fungsinya misalnya kita sendirikan. Ini untuk U sama dengan Gx sama dengan 4x kuadrat. Kemudian ini x pangkat 3 itu suatu fungsi dari V sama dengan Hx. Kemudian ini yang operasi pengurangan. Y sama dengan 4x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Ini U sama dengan Gx. Kemudian untuk yang ini yang x pangkat 3, V sama dengan Hx. Nah, ini U ini tadi kita misalkan 4x kuadrat, sehingga turunan U terhadap dx sama dengan 8x. Nah, ini bisa Anda lihat lagi di kaidah nomor 2 tadi. Kemudian V, ini masih kaidah nomor 2 ya, nomor 2 atau 3. V sama dengan x pangkat 3 jika kita turunkan terhadap dx, hasilnya 3x pangkat 2. Kemudian jika kita kumpulkan dy per dx, du itu du per dx hasilnya 8x. Kemudian dv per dx hasilnya 3x pangkat 2. Maka jika kita operasikan hasilnya 8x plus 3x kuadrat. Ini kalau nanti kita menjumlahi operasi penjumlahan atau pengurangan. Sama halnya jika kita menemukan suatu diferensiasi dengan operasi pengurangan, sama U sama dengan 4x kuadrat diturunkan hasilnya 8x. Kemudian V di sini berupa x pangkat 3, jika kita turunkan hasilnya 3x pangkat 2. Kemudian jika semuanya saya kumpulkan berupa dy per dx, du per dx dikurangi dv per dx dengan masing-masing turunannya itu 8x dan 3x kuadrat, hasilnya 8x min 3x kuadrat. Kemudian saya lanjutkan ke kaidah nomor 5 berupa diferensiasi dalam perkalian fungsi. Misalnya jika kita punya suatu fungsi yaitu y sama dengan u kali x, suatu perkalian fungsi dari u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka turunan dari
Y di sini nih saya tuliskan dy terhadap dx sama dengan u. U ini berupa fungsi gx dikalikan dengan turunan v terhadap dx dijumlahkan dengan v, dalam hal ini berupa fungsi hx dikalikan dengan du per dx. Kemudian di beberapa referensi yang lain, bentuk ini bisa kita jumpai dalam y sama dengan, ini sebenarnya y absen, yang mengartikan sebagai turunan dari y terhadap dx sama dengan u absen v plus uv absen. U absen ini berupa du per dx, kemudian v absen itu sama dengan dv per dx. Bisa kita lihat di sini u absen kalikan dengan v itu sama dengan v kali du per dx. Kemudian u kali v absen itu sama dengan u kali dv per dx. Ini sama. Kemudian misalnya saya punya sebuah contoh fungsi yaitu y sama dengan 4x kuadrat dikalikan dengan x pangkat 3. Misal u itu berupa 4x kuadrat, kemudian turunan dari u terhadap dx sama dengan 8x. Nanti bisa Anda lihat lagi di kaidah nomor 2 atau 3. Kemudian v di sini saya misalkan sebagai bentuk dari x pangkat 3. Jika kita turunkan turunan dari v terhadap x atau dv per dx sama dengan 3x kuadrat. 3 ini turun di sini ya. Kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1 sama dengan pangkat 2. Kemudian untuk mengetahui hasil akhir dari turunan dari y terhadap dx sama dengan u kali dv per dx atau turunan v terhadap dx dijumlahkan dengan v dikalikan turunan u terhadap dx atau du per dx. Nanti kita kumpulkan hasilnya u itu 4x kuadrat, kemudian dv per dx itu sama dengan 3x kuadrat. Kemudian x pangkat 3 itu berupa v di sini ya. V itu x pangkat 3, kemudian du per dx sama dengan 8x. Hasil akhirnya berupa 12x pangkat 4 dijumlahkan dengan 8x pangkat 4, hasilnya 20x pangkat 4. Selanjutnya, bagaimana kaidah diferensiasi untuk yang nomor 6? Di sini akan kita menjumpai diferensiasi terhadap fungsi pembagian. Misalnya kita masih mempunyai dua fungsi yang berbeda, misalnya u sebagai gx dan v sebagai hx. Kemudian bagaimana turunan dari suatu fungsi y sama dengan u dibagi dengan v. Nah, turunan dari y saya tuliskan dy per dx sama dengan v dikalikan turunan u terhadap x dikurangi dengan u dikalikan turunan v terhadap dx per v kuadrat. Nah, bentuk lainnya bisa kita jumpai dengan bentuk seperti ini. dy per dx atau turunan y terhadap x sama dengan u absen dikalikan v. U absen itu turunan u terhadap x. Kemudian dikurangi u dikalikan v absen atau turunan v terhadap dx dibagi dengan v kuadrat. Contoh, saya punya fungsi y sama dengan 4x kuadrat per x pangkat 3. Tentunya kita memisalkan di sini u sebagai 4x kuadrat, v itu x pangkat 3. Gitu ya. Kemudian turunan dari u atau 4x kuadrat sama dengan 8x. Kemudian v karena di sini berupa fungsi x pangkat 3, turunannya berupa 3x pangkat 2. Sehingga kita masukkan saja di sini dy per dx atau turunan y terhadap x sama dengan v atau x pangkat 3 dikalikan turunan u terhadap dx berupa 8x dikurangi u
U itu 4X kuadrat dikalikan turunan V terhadap DX. V itu tadi kan X pangkat 3, turunannya sama dengan 3X kuadrat. Per V kuadrat. V itu X pangkat 3. Nah, nanti jika kita kumpulkan seperti ini nanti hasilnya. Nah, hasil ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Sampai akhir kita jumpai min 4X minus 2 atau min 4 per X pangkat 2. Kemudian saya masih membahas diferensiasi pembagian fungsi. Pertama-tama, silakan Anda buka dulu di buku karangan Dumairi dengan judul Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi halaman 200. Di bagian bawah itu ada kaidah nomor 4. Nah, bagaimana nanti kaidah nomor 4 itu bisa kita dapatkan? Kita masih mengacu dalam diferensiasi pembagian fungsi. Nah, jika kita punya suatu fungsi pembagian, dalam hal ini ada U, tetapi U itu berupa konstanta. Kalau tadi berupa fungsi, sekarang berupa konstanta. Kemudian ada V berupa fungsi. Bagaimana turunan dari Y sama dengan U per V, di mana U itu berbentuk konstanta. Kita masih menggunakan rumus yang sama. Turunan Y terhadap DX sama dengan V kali turunan U terhadap DX dikurangi U kali turunan V terhadap DX per V kuadrat. Atau bisa kita jumpai dengan bentuk seperti ini. Nah, misal tadi kita punya U. Kalau kita nanti turunkan U ini yang berupa fungsi konstanta, maka hasilnya sama dengan 0. Silakan Anda buka lagi di kaidah nomor 1, di mana jika kita turunkan suatu fungsi konstanta, hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini U itu di sini ya. Maaf ini ya. Jika kita turunkan U terhadap DX, maka DU per DX sama dengan 0. Karena ini 0, maka nanti semuanya yang ada di sini nanti juga hasilnya 0. Oleh karena itu dalam buku Dumairi di halaman 200 bagian bawah kaidah nomor 4 itu bisa dituliskan dalam bentuk cetak tebal ini. DY per DX sama dengan min V kali V absen per V kuadrat. Karena tadi jika kita turunkan fungsi U ini hasilnya 0. Ini 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Maka di sini hasilnya 0. Sehingga nanti fungsi ini nanti bisa kita sederhanakan. U itu berupa K, maka hasil akhirnya minus K kali V absen per V kuadrat. Nah, rumus ini nanti berlaku untuk pembagian fungsi dengan U itu berupa fungsi konstanta. Kalau keduanya fungsi jika nanti keduanya berupa sebuah fungsi yang bukan konstanta, maka kita memakai cara sebelum ini. Cara ini khusus untuk U yang berupa konstanta. Contoh, Y sama dengan 5 per X pangkat 3. Diketahui U itu sama dengan K sama dengan 5 dan V sama dengan X pangkat 3. Kita punya rumus yang sama sebenarnya ya. Rumus umumnya berupa DY per DX sama dengan V kali DU per DX dikurangi U kali DV per DX per V kuadrat. Sama dengan V itu kan X pangkat 3 dikalikan turunan dari U terhadap DX hasilnya 0. Dikurangi 5, dalam hal ini berupa U, dikalikan turunan dari V terhadap DX hasilnya 3X kuadrat per V kuadrat atau X pangkat 3 pangkat 2. Nanti hasil akhirnya minus 15X kuadrat per X pangkat 6. Dari beberapa proses penyederhanaan. Kemudian
yang terakhir, kaidah nomor 7, berupa diferensiasi fungsi berpangkat. Jika kita punya sebuah fungsi sama dengan U pangkat N, di mana U itu berupa fungsi fungsi Gx, dan N itu berupa konstanta atau bukan variabel N itu konstanta, maka turunan Y terhadap dx sama dengan N dikalikan U pangkat N-1 dikalikan turunan U terhadap dx. Contoh, saya punya fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 plus 5 pangkat 2. Nah, di sini U itu berupa 4x pangkat 3 plus 5, kemudian N sama dengan 2. Nah, bagaimana turunan dari fungsi ini? Misalnya U tadi saya tuliskan seperti ini yang saya ungkapkan tadi. U sama dengan 4x pangkat 3 plus 5. Jika kita turunkan hasilnya 12x pangkat 2. 5 itu habis karena berupa konstanta. Kemudian turunan Y terhadap X sama dengan N kali U pangkat N-1 dikalikan DU per DX. N tadi pangkatnya sebuah fungsi tadi sama dengan 2 ya. Kemudian U itu 4x pangkat 3 plus 5. Kemudian N tadi nilainya 2 dikurangi 1, jadi hasilnya 1 di sini. Kemudian turunan U terhadap X, ini ya. Hasilnya 12x kuadrat. Ini saya tuliskan di sini. Jika kita operasikan atau kita sederhanakan menjadi 96x pangkat 5 plus 120x kuadrat. Itu turunan dari fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 plus 5 pangkat 2. Atau sebuah fungsi yang berpangkat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjut, nanti bisa kita pelajari dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.